Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nurul Aini dari S1 Manajemen B 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Strategic Planning for Public Relations. Strategi hubungan masyarakat memiliki arti rencana jangka panjang untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi yang akan diambil dalam kegiatan kehumasan. Berikut ini 9 langkah perencanaan strategis hubungan masyarakat. Langkah pertama ialah mengevaluasi situasi, dan langkah kedua yaitu mengevaluasi organisasi. Sebelum rencana komunikasi strategis yang berhasil dapat dibuat, ahli strategis atau kita harus memiliki pemahaman dan faktual mengenai organisasi tersebut, mengenai reputasinya, kinerjanya, dan strukturnya. Dan mengevaluasi organisasi dapat dimulai dengan fokus yang jelas terhadap organisasi tersebut. Setiap rencana public relation menimbulkan suatu pertanyaan, organisasi seperti apa kita ini, organisasi seperti apa yang kita inginkan, dan gambaran orang lain mengenai organisasi kita ini seperti apa. Hal ini dapat kita temukan dalam pernyataan visi dan misi organisasi. Pernyataan misi itu bersangkutan dengan kondisi atau keadaan organisasi saat ini. Sedangkan pernyataan visi itu berkaitan dengan atau melihat organisasi ke masa depannya. Langkah kedua ini melibatkan audit hubungan masyarakat, yaitu mengenai analisis kelemahan, kekuatan, dan juga klien sebuah organisasi atau perusahaan. Metode sederhana yang diambil dari pemasaran ialah analisis SWOT, dan juga terdapat metode yang lebih rumit, yaitu melibatkan 3 aspek organisasi, yaitu aspek lingkungan internal, persepsi publik, dan juga lingkungan eksternal. Yang pertama itu ialah internal environment, yaitu kita memulai audit dengan melihat kinerja, struktur, dan juga hambatan di dalam suatu organisasi untuk meraih kesuksesan. Yang pertama di dalam internal environment ialah niche atau ceruk, dimana ialah ini kekhasannya suatu organisasi, fungsi dan pesan yang membuat berbeda dengan organisasi lain. Dan selanjutnya itu ialah performance, dimana ini yang sangat penting di dalam lingkungan internal. Performance ini melibatkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu organisasi. Selanjutnya adalah structure atau struktur yang melibatkan tujuan atau misi organisasi tersebut dan peran humas di dalam administrasi organisasi. Dan yang selanjutnya adalah ethical base, di mana berfungsi sebagai landasan etis dan landasan moral. Dan yang terakhir ialah internal impediments, di mana hambatan-hambatan di dalam lingkungan internal yang membatasi efektivitasnya program hubungan masyarakat. Ini adalah public perception, di mana apa yang dipikirkan orang lain terhadap organisasi tersebut berdasarkan pada visibilitas dan reputasi organisasi tersebut. Yaitu visibilitas adalah apa yang diketahui orang lain dan seberapa akuratnya informasi tersebut, dan dilanjutkan oleh reputasi. Reputasi itu di mana bagaimana orang tersebut mengevaluasi informasi yang mereka terima, dan reputasi ini menjadi aset yang paling penting terhadap public relation. Dan yang terakhir adalah external environment, yaitu melihat pendukung, pesaing, dan hambatan organisasi dari luar organisasi. Yang pertama adalah supporters, di mana setiap organisasi terdapat pendukung, ialah orang-orang atau kelompok yang membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan selanjutnya adalah competitors. Dalam situasi yang sangat kompetitif, peran public relation sering mencakup sebagai pesan dan taktik komunikasi untuk menyoroti perbedaan organisasi terhadap pesaingnya. Dan opponents itu mempertimbangkan sifat pesaingan. Dan yang terakhir adalah external impediments, yaitu external impediments adalah hambatan dari luar organisasi. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menganalisa publik. Langkah keempat adalah menetapkan tujuan dan sasaran. Langkah kelima ialah memformulasikan strategi aksi dan reaksi. Langkah keenam yaitu mengembangkan strategi pesan. Langkah ketujuh ialah memilih taktik informasi yang akan digunakan. Dan langkah ke-8 ialah mengimplementasikan strategi. Langkah ke-9 adalah mengevaluasi strategi. Dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.